Film ini akan menceritakan tentang seorang guru yang awalnya lemah dan cinta damai, seketika berubah menjadi sosok penembak jitu yang sangat jago untuk membalaskan dendam kematian sang istri. Yang pastinya, jenis cerita seperti ini banyak sekali disukai oleh teman-teman semua, sehingga kita akan bahas alur ceritanya dari awal. Inilah dia film. Film diawali di perbatasan antar dua negara yang sedang berperang. Diperlihatkan pada suami istri yang memilih untuk hidup damai dengan tidak ikut andil dalam konflik. Mereka adalah Nicholas dan juga Natasha. Mereka berdua tinggal di gubuk sederhana yang jauh dari pemukiman dan merasa sudah cukup bahagia tanpa harus ikut-ikutan perang yang tidak akan ada habisnya. Nicholas adalah seorang guru yang setiap hari berangkat mengajar menggunakan sepeda tuanya. Sedangkan Natasha mengurusi rumah sambil sesekali melukis dan membuat karya seni. Saat mengajar, tak jarang Nicholas mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari muridnya sendiri akibat dirinya yang berasal dari negara sebelah alias musuh dari negara ini. Є відповідь? Ну, так. Зрозуміла, чим зайнята твоя голова. Nicholas yang penyabar dan tidak suka kekerasan memilih untuk diam ketika diperlakukan seperti itu. Перепрошую. Слышь, Діко. Ти тут чужой. Уйобай. Namun, walaupun seperti itu, nyatanya Nicholas selalu merasa bahagia karena ketika pulang ke rumah selalu ada istri yang menunggunya untuk ditunggangi. Keesokan harinya, ketika akan berangkat mengajar, dia melihat dua tentara musuh sedang berjaga di jalan yang sering dia lalui. Tanpa merasa curiga sedikit pun, dan karena memang dia cinta damai, dia tak peduli itu tentara musuh apa tentara di negara ini. Dia tetap saja melanjutkan keberangkatannya, yang mana sudah saat sampai di sekolah, ternyata dia tidak menemukan satu orang pun di sana. Dan setelah melihat berita di televisi, dikabarkan jika konflik perang ini semakin memanas, dan para tentara di negara ini diturunkan untuk menghabisi mata-mata yang dicurigai. Kemudian, Nicholas segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia menemukan dua tentara tadi sedang menyiksa dan baru saja menunggangi istrinya. Mereka, dua tentara itu, menganggap jika Natasha adalah mata-mata yang ditugaskan untuk mencari informasi. Nicholas yang sudah menjelaskan jika dia adalah istrinya, mereka berdua tetap menyiksa dan membakar rumah mereka berdua. Поехали, говорю. Блять.
Kemudian Natasha yang sedang kesal dan bermaksud untuk melempar mobil tentara itu, namun tiba-tiba tentara itu menembak Natasha hingga tewas. Beberapa saat kemudian Nicholas ditemukan oleh dua tentara di negara ini. Kala itu, dia tengah tertidur tepat di samping jasad istrinya. Kemudian dua tentara yang baik hati ini menggali tanah untuk menguburkan jasad Natasha. Sedangkan Nicholas sendiri nampak masih terpukul dengan kepergian sang istri tercintanya. Kemudian Nicholas menemukan satu patung kayu buatan istrinya untuk dibawa dan disimpan sebagai kenang-kenangan terakhir. Kemudian, kedua tentara itu pun membawa Nicholas ke pangkalan militer. Nicholas, yang sudah tidak memiliki tujuan hidup lagi, tiba-tiba berkata bahwa dia ingin ikut pelatihan dan mengusir tentara musuh dari negara ini. Awalnya, Nicholas merasa kesulitan dalam berbagai jenis latihan karena dia tidak pernah latihan fisik. Hal ini cukup sulit baginya. Akan tetapi, dengan motivasi yang kuat dan timing yang tepat, tak butuh waktu yang lama bagi Nicholas untuk bisa menjadi sosok yang baru. Bahkan lebih unggul dari yang lainnya. Pada suatu hari, Pak Pelatih memberitahukan bahwa pusat sedang kekurangan sniper. Di mana saat itu Nicholas berdiri dan mengajukan dirinya sebagai relawan. Namun, Pak Pelatih dan para relawan lainnya pun sempat ragu karena basicnya yang seorang cinta damai dan anti kekerasan. Nicholas yang sekarang sudah punya tujuan hidup yang baru, berani melakukan sebuah tantangan bahwa dirinya mampu membongkar pasang 47 hanya dalam waktu kurang dari 18 detik. Ну що ж, поздравляємо рядом. Di mana kala itu sang kapten yang menyaksikan ini melihat sebuah potensi besar pada diri Nicholas untuk bisa menjadi seorang prajurit yang tangguh yang tak terkalahkan. Nicholas yang sudah berganti nama menjadi Raven dan beberapa relawan terpilih lainnya dipindahkan ke tempat pelatihan khusus sniper. Mereka semua diberikan senapan berjenis SVD. Dan hanya Raven lah satu-satunya relawan yang diberikan senapan yang berbeda, yaitu senapan biasa. Dan sudah sangat tua. Hal ini sengaja dilakukan karena Raven tidak punya basic militer dan masih baru dalam dunia kemiliteran, meski diperlakukan berbeda dan selalu mendapat perlakuan yang tidak sama seperti yang lainnya. Raven menunjukkan mental dan tekad kuatnya ketika dia tidak bergeming sedikit pun ketika struktur menembak tepat di samping tubuh para relawan. Minus. Minus. Hal ini merupakan sebagian dari pelatihan sniper bahwa aturan dasar seorang sniper adalah tetap tak terlihat dalam teori dan perhitungan. Raven jelas lebih unggul di atas yang lainnya karena seperti kita tahu dia adalah guru yang sudah terbiasa dengan rumus-rumus sehingga sebelum kapten menyelesaikan soalnya, Raven sudah bisa menyelesaikan jawabannya.
Saat ujian menembak, para kandidat diharuskan menembak dalam situasi yang sulit, penuh kabut, di mana saat yang lain menembak sesuai dengan instruksi, Raven justru memilih untuk tetap sabar dan menunggu. Dia menunjukkan kesabaran seorang sniper sejati dan menunggu waktu yang tepat. Hingga akhirnya, Raven resmi diterima di kompi pertama. Ворон, ти що, не чув наказ? Я не вистрілив. Іспит ще не завершено. Це чому ж? Код зелений. Збираєшся чекати світанку? Ніфіга собі бластер. Дякую, що... +3, Ворон. Sebagai sniper utama di baris pertama atau di baris depan. Dan saat itu juga langsung dikirim dalam misi pembersihan tentara penjaga. Ditemani kaptennya sendiri, di mana Evan dan tim harus membersihkan area tersebut supaya jalur warga sipil bersih dari tentara. Dan saat itulah muncul sebuah mobil berisi 2 warga sipil yang sepertinya pasangan suami istri. Saat memasuki negara ini, di mana para oknum tentara itu menghadang untuk memperkosa istri dari keluarga sipil tersebut. Документ. Вийшли з машини. Dan si suami pun dibuat tak sadarkan diri. Namun sebelum semua itu terjadi, Raven dan tim sudah bersiap di sisi lain, lebih tepatnya di area musuh. Руки, сука! Чекаємо. Dan diperlihatkan 2 sniper pihak Raven tengah merangkak perlahan di bawah terik sinar matahari, di mana tanpa sadar mereka berdua sedang diawasi oleh sniper musuh yang katanya terkenal sangat mematikan, bernama Sam, yang ternyata sudah berjam-jam mengawasi dengan sabar dan bersiap untuk menembak. Sebelum menembak, Sam merekam aksinya dengan alat perekam untuk sebagai kebanggaan atas kemampuannya yang hebat tersebut. Hingga beberapa saat kemudian tertembaklah sniper dari tim Raven. Jasad sniper ini berhasil dievakuasi ke pangkalan dan cukup membuat si kapten dan semua orang terkejut karena sniper satu ini terkenal paling jago. Sehingga kematiannya cukup menjadi sebuah pertanyaan tentang siapa sniper musuh yang sudah telah mampu membunuhnya. Untuk menggantikan misi ini, maka dikirimlah Raven dan kapten dan juga tim yang lain untuk memasuki wilayah tersebut, di mana mereka mulai berangkat di pagi hari. Mereka sudah bersiap. Dan benar saja, beberapa saat setelah Raven dan tim memasang jebakan, muncullah beberapa tentara musuh yang salah satunya ternyata adalah murid si Raven. Dia adalah murid yang sebelumnya pernah melakukan tindakan tidak menyenangkan. Karena ini adalah tugas, Raven dan tim pun harus membantai mereka semua. 20, 10, 9, 15. Огонь.
Хороша робота. Ми закінчили, допрацюйте. Плюс. Setelah berhasil membantai pasukan pertama, Raven dan Kapten pun berhasil masuk ke pos pertama. Di situ, mereka perlahan merangkak untuk mengawasi dua tentara yang sedang berjaga. Ternyata, dua tentara tersebut adalah pelaku yang telah menunggangi dan membunuh Natasha istrinya. Yang mana saat itu si Kapten menyuruh Raven untuk bersabar dan jangan dulu menembak. Namun, hasrat dalam diri Raven membuat jarinya tak tahan untuk menarik pelatu itu. Dan hingga akhirnya Raven berhasil membunuh satu dari dua pelaku tersebut. Tetapi masalahnya, posisi dia dan si Kapten berhasil ketahuan. Satu pelaku yang tersisa pun langsung memberitahukan posisi tersebut, sehingga sniper Sam berhasil membunuh si Kapten. Первый минус. Kematian si Kapten jelas membuat Raven semakin terpukul. Setelah kehilangan sang istri tercintanya, kini orang terdekatnya pun harus meninggalkan dia. Розвідка шукатиме вбивцю Кепа. Di mana kali ini dia harus melakukan misi sendirian untuk menumbangkan dua sniper musuh di wilayah mereka, yang posisi tersebut cukup menyulitkan karena kedua sniper musuh sudah standby di posisinya masing-masing. Yang satu berada di dalam gedung kosong dan yang satu lagi berkamuflase menjadi tumpukan sampah. Raven yang terlihat sudah berada di antara alang-alang sejak berjam-jam lebih dulu daripada mereka berdua, sehingga ketika sniper yang ada di tumpukan sampah itu bergerak mundur, Raven pun langsung menembaknya tepat di saat itu juga. Бля, ну и вонь. Макар, прием. Блять. Вот ты сука. Где ж ты, падаль? Beberapa waktu telah berlalu, Raven yang dipanggil ke pangkalan pusat, yang di situ sedang terjadi masalah serius ketika si sniper Sam mempublikasikan rekaman video miliknya ketika membantai 5 sniper dan 3 penembak senjata mesin termasuk si Kapten. Tujuan dipublikasikannya rekaman tersebut adalah untuk menakut-nakuti pasukan di negara ini. Kemudian Raven dan timnya akan melakukan misi untuk membinasakan si sniper Sam. Namun, karena berlokasi tersebut penuh dengan bahan kimia, mudah meledak dan bisa menimbulkan pencernaan lingkungan, mereka semua harus bergerak sangat berhati-hati. Beberapa saat kemudian mereka sudah sampai di lokasi, di mana 10 sniper ditempatkan pada jarak aman untuk siap melindungi pergerakan Raven. 3 години до опірника.
sementara Raven bergerak masuk sendirian dengan membunuh beberapa penjaga yang tidak terjangkau, yang salah satu dari penjaga tersebut adalah pelaku yang telah membunuh Natasha dan sekaligus menjadi ajang balas dendam atas kematian istri tercintanya. Setelah itu, Raven memberikan aba-aba ke 10 sniper pun langsung membantai para tentara musuh yang ada di bawah. Ціль бачу, код зелений. Удар. Тому огонь. Да хуй его знает. Поливает дебил. Dengan tembakan beruntun yang ditembakkan oleh satu pengalih perhatian supaya si Sam tidak mendengar dan tidak menyadari jika pasukannya sudah tewas dan tidak ada lagi yang melindungi posisinya dari bawah. Группа, доклад. Доклад. Группа, доклад. Kemudian Raven perlahan mulai memasuki gedung pabrik kimia tersebut. Kala itu Sam menyuruh satu rekan snipernya untuk menghubungi para pasukan pelindung di bawah yang ketika mereka tidak membalas panggilan, dia pun terbangun dari posisinya dan memeriksa ke bagian bawah. Karena tak ada laporan, kemudian Sam bangkit dan mengecek krunya sendiri. Saat itulah dia menyadari bahwasanya semua krunya telah tewas dan melapor ke pangkalan untuk meminta bantuan. Буры, Так точно. у меня Ясно. Что с группой охраны? Держи позицию. нет связи. Понял. 10 минут. Raven yang bersiap di posisi Sam dan bersabar menunggu kedatangan Sam untuk membunuhnya. Setelah itu, Raven melemparkan bom tepat di dekat rekan Sam. Kemudian Raven mengambil jam tangan dan senjata Sam. Dan tepat di saat itu juga mereka tentara bantuan Sam langsung dihujani peluru oleh tim Raven. Серый, прием. Как прием? Ворон, периметр чистый. Чисто. Плюс.
Нехай ще побуде зі мною.